awas diri kita. Kalau mau cari suatu hal-hal yang kebenaran dalam Islam, cari ya yang memang spesialisnya. Mas Jo spesialis motor. Ya kalau saya tanya baju nggak akan paham. Baju yang bagus ini bajunya di apa Mas Jo? Mas Jo bilangnya di jempol. Tuh, baju saya sobek di jempol. Nah, ada di sini bos Sopo Nyono. Warung Sopo Nyono, Jalan Tui, Kajang, Jalan Tui Sinjai. Tuh. Promo nggak apa-apa karena beliau termasuk sponsor ini kalau sesuatu. Kalau pas berlebihan duitnya sponsor. Si bukek ini. Ditanya tentang coto Makassar ya nggak akan paham karena biasanya cuma bikin bakso. Belakang ada presenter Sinjai Bersatu FM. Ditanya pertanian ya belagapan ya. Apa pertanian itu? Kenapa? Karena semua ada spesialnya, ada spesifikasinya, ada jurusannya. Makanya kalau datangkan Ustadz ya dicari apa yang mau dicari, apa yang mau kita ambil gitu. Kalau kebenaran itu mau dari siapapun itu nggak masalah. Hatta itu dari orang kafir pun kalau memang ucapannya benar itu tidak masalah dipercaya. Loh, kok bisa bilang seperti itu? Ya, karena Nabi pernah Pak ada orang musyrikin, orang Yahudi, itu dia itu punya syair yang bagus. Nabi malah suruh ulang-ulang syairnya. Ini salah satu dalil dibolehkannya kita bersyair atau berbicara asalkan tidak menentang agama, walaupun dari siapapun itu adanya. Di Camba macet, Pak Ustadz. Oh ya, kita agamanya apa? Oh, saya Nasrani. Oh nggak percaya saya. Oh siap-siap macet itu. Nggak masalah kita percaya, karena ini berkaitan dengan keduniaan. Berkaitan dengan keduniaan ataupun berkaitan dengan sesuatu yang tidak apa? Yang tidak menabrak atau menentang syariat. Kalau pas azan diingatkan sama orang Yahudi, sholat, orang Islam sholat, apa kita tidak percaya? Kita ambil percaya hikmahnya dari siapapun, asalkan benar. Nah, dari hal ini Pak, makanya Nabi katakan nanti umatku akan lari dari ulama dan ahli fikih. Kalau sudah seperti itu, faya ba'talihimullah bitalatin baliyat. Allah akan menguji dengan 3 perkara. Tuh hati-hati. Kalau kita berani lari dari ulama, tidak mau tanya kepada ulama, tidak mau kita ini menghormati ulama, malah prasangka buruk, marah kita ini jauh-jauh, nggak mau mendekati ini, maka 3. Pertama, turfa'ul barakah min kasbihim. Diangkat keberkahan dari rezekinya. Kenapa? Karena yang dikerjakan diterjang semua. Halal haram hantam hajar. Sampai ada yang bilang, Pak Ustadz, jangankan kok yang halal, jangankan kok yang haram, yang halal saja susah. Tuh. Ada yang malah seperti itu. Al halalu bayyinun wal haram bayyinun, kata Nabi dalam satu hadis, halal itu jelas, haram itu pun sudah jelas. Di tengah-tengahnya subhat, kan gitu bahasanya. Jadi nggak ada kok ini kira-kira haram, itu nggak ada. Berarti orang itu yang nggak paham tentang ilmu. Ini kira-kira halal, itu nggak ada. Maka ujian pertama orang nggak mau dekati ulama, nggak mau datang dalam majelis ilmu, akan diangkat keberkahan hidupnya, terutama rezekinya. Gaji memang tetap, bahkan bisa lebih tinggi lagi, bisa naik, tapi berkahnya nggak ada. Ngatur anak susah, ngatur istri susah, itu karena rezeki yang dimasukkan ke mulut ataupun ke perut keluarga kita dari perkara yang bukan tidak halal, tidak berkah. Kalau tidak halal sudah jelas-jelas itu haram. Karena ada Pak tingkatan ke halal, haram, ada tingkatan keberkahan. Ya halal tapi nggak berkah. Apalagi sampai haram. Maka istri yang soleha itu akan menanyai dari mana Pak duit. Biasanya gajian cuma 4 juta, kok bisa 5 juta. Kalau suami bilang nggak usah, kamu sok tahu dah. Yang penting ini duit buat kamu. Kalau istri bilang enggak Pak, kalau memang ini nggak jelas, jangan kasih saya, jangan kasih anak kita, makan sendiri sana. Tuh. Ini istri soleha. Kalau ada model istri seperti itu, wah boleh nambah lagi Pak. Ya, karena ditahu bukan hanya seputar nominal, tapi dari mana.
Tapi kalau dibawakan uang lebih banyak kok istri malah bilang, wah bapak ini mantap sekali ini. Biasanya gaji 4 juta jadi 6 juta ini. Malah kadang pas belum gajian turun, pas belum rezeki ataupun untungnya belum ada, malah bilang, kok nggak ada duit pak, kok cuma segini. Nah, kok cuma segini. Kok sana loh sambil maling-maling situ supaya dapat tambahan. Nah ini bukan istri soleh, ini istri salah. Salah ini orang ini. Jangan nambah lagi, susah ini, satu aja susah. Apalagi kadang nggak tanya langsung aja, wah lumayan ini. Shopee sudah mau error ini, banyak keranjang belum dibeli nih. Lagi besok mau 10-10 tanggal 10 bulan 10 ini kan. Ada model istri seperti itu jangan nambah lagi pak. Tapi kalau istri tanya dari mana pak, biasanya 300 kok ini 400. Nggak usah sok tahu kamu. Nah, istri bilang pokoknya kalau nggak jelas pak makan saja sendiri pak, jangan kasih ke saya, jangan kasih ke anak kita, nanti bahaya sekali itu ke depannya. Yang kedua apa? Wayusal itu bisa lasin ya. Yang kedua, setelah dicabut rezekinya, orang yang tidak mau hadir dalam majelis, nggak mau tanya tentang sesuatu agama kepada ulama, itu akan apa? Wayusal itu sultanan zoliman, akan diberi pemimpin zolim. Maka dalam satu hadis katakan pemimpin itu ngikut rakyatnya. Pemimpin nggak baik itu sebenarnya rakyatnya sih nggak baik. Jadi saling berkaitan. Kalau kita komentari kok itu nggak baik, sebenarnya kita sendiri nggak baik. Tapi kenapa nggak milihnya? Ya salahmu juga. Kenapa nggak milih? Ataupun salah juga kenapa kamu tidak ngajak-ngajak kepada pemimpin yang bagus menurut. Tapi itu salah kita. Coba kita introspeksi saja, nggak usah kita nunjuk-nunjuk. Itu salah gini-gini. Padahal kalau kita langsung, ya sudah, kita disuruh jadi presiden, bisa nggak? Susah. Jadi ambil sisi positifnya, Pak. Apalagi sekarang tentang apa di Palestina. Ya, kita doakan yang terbaik aja, Pak. Tapi nggak usah berlebihan.